Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengambil saat hening sejenak dalam doa pribadi. Saat hening selesai, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita semua. Amin. 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 Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 457, bait 1, 2, dan 6, Ya Tuhan tiap jam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dengan media sosial, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu.
Kuatkan dan teguhkanlah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan yang ke-30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak, dan bebanku pun ringan. Kita akan bersama-sama menaikkan nyanyian pujian dalam Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 2, di badai topan dunia. Tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyatukan hati di dalam doa. Mari saya antarkan. Kami datang menghadap Engkau, Allah yang mengasihi hidup kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Allah untuk cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, bahwa sampai hari ini kami terus dapat menikmati karyamu, cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Bersama-sama Tuhan, kami menyatukan hati, hendak memohonkan berkat-Mu, kami hendak menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, biar hanya kehendak-Mu yang jadi. Kami menyiapkan hati kami Tuhan, layakkan kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini, untuk bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kemudian tanggapan dari Mazmur 68 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 dan 32 sampai dengan 35.
Kemudian bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14 dan kemudian dilanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-11 dan bacaan Injil diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Saat ini saya akan membacakan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ke-11 yang demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah firman Tuhan. Menurut Injil Yohanes, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menerima dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya dalam keadaan baik, dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pada hari ini yaitu nafas hidup. Nafas hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak mengambil nafas dan kemudian menghembuskan. Bagaimana rasanya? Terasa bahwa kita sedang bernafas? Ya. Ada pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih. Apakah nafas yang kita miliki saat ini hanya sekedar nafas biologis? Dalam artian ya karena kita hidup maka kita bernafas. Atau di dalamnya ada dimensi
kehidupan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa ada dimensi kehidupan kekal yang mesti kita hidupi. Karena hidup ini bukan sekedar aktivitas biologis, namun juga aktivitas batiniah atau yang disebut dengan spiritual. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa penciptaan manusia dan sekaligus realita hidup kita. Tubuh manusia dari debu dan dia hidup dari hembusan nafas dari Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mencatat, yaitu kemudian ketika nafas hidup itu diambil oleh Sang Pencipta, maka yang tertinggal hanyalah raga yang terbujur kaku, tidak bernyawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua bacaan Alkitab menyampaikan kepada kita betapa penting dan bermaknanya doa itu. Doa bukan sekedar untaian kata yang terucap, rangkaian kata yang indah. Akan tetapi, doa ada dalam berbagai macam bentuk. Seperti halnya pujian yang diungkapkan oleh pemazmur, ada juga doa bersama yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, ada pula doa pribadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bacaan kita pada hari ini mengajak kita agar kita kreatif dan juga inovatif dalam berdoa, sehingga kehidupan doa kita senantiasa segar dan membuat kita bergairah dalam melakukannya. Apa saja itu? Paling tidak di sini ada 3 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu melalui puji-pujian. Kita diajak untuk berdoa dalam bentuk lantunan lagu atau puji-pujian yang dilakukan seperti pemazmur. Sambil bernyanyi, kita seperti sedang berkata-kata kepada Tuhan di dalam doa. Karena doa adalah ungkapan relasi kita dengan Allah. Ia juga mengungkapkan hasil perenungan yang mendalam atas karya pemulihan yang Allah kerjakan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pemazmur mengajak umat untuk mengikuti, untuk mengakui, memuliakan kekuasaan dan keagungan Allah dalam nyanyian-nyanyian yang dinaikkannya. Dan doa dalam bentuk pujian tidak hanya berlaku secara pribadi, akan tetapi juga berimbas secara persekutuan. Bahkan ini bisa menjadi dampak yang baik bagi banyak orang. Sebagai contoh, ketika kita menyanyikan lagu berulang-ulang kali dan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tentu orang di sekitar kita serasa seperti ingin ditarik, pengen melu nyanyi, nah seperti itu. Katut, nah seperti ingin bernyanyi. Nah mungkin kita juga bisa melakukannya seperti itu. Ketika kita memuji nama Tuhan, bermazmur, memuliakan nama Tuhan, kita bisa menarik orang banyak, memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak lagu rohani yang dapat menolong kita untuk berelasi intim dengan Tuhan. Mungkin kita juga bisa menciptakan lagu-lagu kita sendiri dengan syair yang kita buat untuk memuliakan namanya. Kidung jemaat, dan banyak kidung yang kita miliki yang bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka pakailah itu dan hidupilah
menjadi nafas hidup kita. Dan kemudian yang kedua, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana kita secara kreatif dan inovatif dalam berdoa, yaitu yang kedua yaitu doa bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk membiasakan diri berdoa dalam pergumulan bersama. Hal ini seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, seperti yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul maupun di dalam 1 Petrus yang kita baca tadi dalam bacaan kita. Dan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14 kita melihat bagaimana pada waktu itu murid Tuhan Yesus mereka bertekun dan sehati di dalam doa bersama. Itu terjadi karena mereka baru mengalami hal yang secara bertubi-tubi, peristiwa yang begitu dahsyat dan membuat mereka tercengang. Namun tidak hanya tercengang, sekaligus menggetarkan iman mereka untuk semakin mengenal dan percaya kepada Sang Guru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa itu adalah derita, kematian Yesus Kristus di kayu salib, kebangkitan dan penampakannya secara berulang-ulang selama 40 hari, juga peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang mereka saksikan sendiri dengan mata kepala mereka. Dan segala yang telah mereka lihat ini dan yang sudah mereka alami selama kurang lebih 3 tahun, ini seakan berada dalam titik pengendapan di kala itu. Ditambah lagi dengan janji Tuhan Yesus bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Demikian juga pengutusan bahwa mereka akan menjadi saksi Tuhan. Kemudian disusul lagi juga peristiwa perpisahan mereka dengan Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang saat itu mungkin sangat mengejutkan, telah menjadikan para murid untuk semakin bertekun di dalam doa. Pada saat itu para murid berdoa bersama karena kebutuhan yang sama untuk mencari kekuatan setelah peristiwa yang besar dan dahsyat itu yang berulang kali mereka alami. Mereka saat itu ingin tahu dengan gamblang apa yang sebetulnya telah terjadi. Dan semua itu mereka cari dengan berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sudah 2. Dan kemudian yang ketiga yaitu doa pribadi. Di sini kita diajak untuk berdoa dengan pola seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam doa Tuhan Yesus kita melihat ada dialog yang terkait dengan identitas diri, relasi dengan Bapa. Akan tetapi di sini juga kita temukan ada juga dialog yang terkait antara Bapa Tuhan Yesus dengan para pengikutnya. Oleh karena itu dari sini mari kita juga menjadikan doa kita sebagai dialog pribadi kita dengan Tuhan. Dan tidak berhenti di situ, kita juga terkait dengan identitas diri kita serta relasi kita dengan Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang Tuhan percayakan atau titipkan kepada kita bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesibukan kita yang begitu padat, ya termasuk kesibukan juga di dunia maya dengan gadget kita karena kita work from home. Nah, sering sibuk dengan gadget kita, menghadapi kebosanan dan sebagainya. Akan tetapi juga ada yang
hidup disertai dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, dengan segala kesibukannya secara jasmaniah, ini menjadikan kita manusia kurang memberi perhatian yang serius terhadap hal yang hakiki, yaitu berdoa. Padahal doa ini adalah nafas hidup orang beriman. Akibatnya maka semakin banyak orang jauh dari Tuhan. Ya, sekalipun mungkin aktif berkegiatan di gereja, jika tanpa berdoa dalam kesehariannya, maka pelayanan yang dirasakan pun juga akan terasa kering. Karena hidupnya jauh dari doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Paskah ke-7 ini bersama-sama kita diajak untuk mengingat kembali bahwa doa adalah nafas hidup, daya kekuatan yang menjadikan hidup semakin hidup. Kita dapat melihat betapa variatif dan kreatif model doa dan isi doa itu. Itulah yang menjadikannya mempunyai makna yang mendalam. Bukan sekedar rutinitas biasa. Kita bisa berdoa dengan nyanyian kita, mungkin sedang berkebun, bersih-bersih rumah, melakukan pekerjaan yang lain, kita dapat melantunkan pujian kita. Kita saat berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman kita, bersama-sama kita bisa berdoa. Bahkan ketika kita sendirian secara pribadi, kita tetap berdoa. Doa yang seperti inilah yang semestinya kita hidupi. Dihidupi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus secara terus-menerus, sehingga kita tidak akan kehilangan nafas hidup yang sesungguhnya. Dan dampaknya orang percaya tidak hanya sekedar hidup, karena nafas hidup ini ada di dalam diri orang-orang percaya yaitu kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus dapat berdoa. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, bersama-sama kita akan membaharui iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Mari saya hantarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan yang sudah kita siapkan. Ini juga merupakan bentuk penyerahan hidup kita akan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai dengan yang ke-14 yang berbunyi demikian.
Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan kita, diiringi dengan Kidung Jemaat 302, bait 1, 2, dan 3, ku beri persembahan. Bersama-sama kita akan menghaturkan persembahan kita dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari saya hantarkan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman yang kami terima pada hari ini, yang menuntun mengingatkan kami di tengah kesibukan kami. Seringkali kami merasakan kering. Kami terlalu sibuk dengan apa yang menjadi urusan jasmani kami, sehingga terkadang kami melupakan relasi kami dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami kembali membangun kehidupan doa kami dengan kreatif, dengan inovasi yang kami miliki, baik melalui pujian-pujian yang kami naikkan, melalui doa bersama kami maupun doa pribadi kami. Bila kami merasakan hidup yang lebih dari hidup, bahwa kami tidak bernafas hanya sekedar bernafas, tapi ada dimensi kekekalan. Nafas hidup dari-Mu kami rasakan Tuhan, sehingga ada kekuatan baru untuk kami menjalani kehidupan ini. Bersama-sama saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami menyerahkan gereja-Mu, GKJ Wisma Panembah ini milik kepunyaan-Mu. Tuhan tolong berkati, pakai gereja ini untuk menjadi berkat bagi kanan dan kiri kami. Majelis, ketua kelompok, komisi-komisi, bidang-bidang yang bekerja, kiranya Tuhan sendiri yang menolong. Di tengah kondisi yang tidak mudah ini, pakai gereja kami Tuhan, untuk tetap menjadi saluran cinta kasih-Mu. Demikian pula umat-Mu. Tuhan tolong setiap kami, Tuhan menjaga, berikan kami kesehatan, kekuatan, hati yang senantiasa mengucap syukur dalam kondisi, terus berharap melekatkan hati kepada Tuhan. Untuk setiap kami yang bekerja, baik yang dari rumah ataupun yang tetap harus bekerja di luar rumah, Tuhan yang memberikan perlindungan, jauhkan dari mara bahaya celaka. Untuk anak-anak kami yang sekolah,
Tuhan berkati untuk menghadapi setiap kebosanan, bila dapat belajar dengan kreatif. Demikian pula Tuhan yang menanti-nantikan jodoh, Tuhan berkati. Yang menanti-nantikan momongan, Tuhan berikan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong setiap kami, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk tidak menyerah, untuk tidak menyepelekan kondisi ini. Kami bersatu hati, saling tolong menolong dalam kegotong royongan melawan COVID-19 ini Tuhan, sehingga kami dapat melaluinya dengan baik dalam berkat dan penyertaan-Mu. Berkati para medis yang bekerja, kebijakan-kebijakan pemerintah, ilmuwan-ilmuwan, Tuhan yang menolong, juga setiap masyarakat mempunyai kesadaran untuk terus dapat menghadapi kondisi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi. Kami pun berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, baik yang di bidang kesehatan maupun pendidikan, lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lain. Tuhan yang menolong, memberkati, tetap Tuhan pakai untuk menyatakan cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pula saat ini kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan menerima persembahan kami sebagai ucapan syukur kami dan penyerahan hidup kami atas pemeliharaan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan berkati untuk dapat digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi saudara kami, majelis yang mengelola, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ketika kami berdoa, ada banyak terselip dosa dan kesalahan. Kami naikkan doa ini dalam ucapan syukur, dan bersama-sama kami akan menaikkan doa Bapa kami dalam lagu yang akan kami lantunkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera
menguduskan kita seluruhnya. Dan kiranya roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan ibadah yang kami sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita terus berdoa, dan Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Sampai jumpa dalam perjumpaan selanjutnya. Kiranya pandemi segera berlalu, kita bisa berkumpul bersama di gereja kita tercinta, di GKJ Wisma Panembah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.